Senyum itu kayak gini nih. Sapa itu kayak gini. Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Baitur Rahma Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Lokal A17. Tugas ini tentang manajemen keuangan internasional. Emang kita ada tugas, Cid? Ya ampun. Ada dong, yang pertama itu pasar ekuitas internasional. Kamu tahu nggak apa itu pasar ekuitas internasional? Oh, pasar ekuitas internasional yang kemarin kita bagi tugasnya ya. Oke, pasar ekuitas internasional adalah suatu pasar yang mana kegiatannya melakukan jual beli saham kepada investor awal maupun perdagangan saham kepada investor-investor yang telah ada di negara maju maupun negara berkembang. Nah, selain dari pasar ekuitas internasional ini ada juga Cid, pasar obligasi internasional. Tapi kayaknya aku kurang paham deh. Kamu bisa jelasin nggak? Tahu sih sedikit, karena pasar obligasi internasional itu kan merupakan suatu tempat di mana semua obligasi bakal dijual, tapi bukan di negara si penerbit obligasinya. Selain itu juga ada nih dua segmentasi pasar obligasi. Yang pertama yaitu obligasi luar negeri, yang kedua yaitu ada Eurobond. Selain dari dua pasar yang teman-teman sebutin tadi, ternyata masih ada loh satu lagi pasar yang benar-benar harus kita ketahui, yaitu pasar perbankan dan pasar keuangan internasional. Pertama yaitu pasar keuangan internasional, di mana pasar keuangan internasional ini biasa disebut dengan euro currency, di mana euro currency ini sendiri merupakan deposito berjangka di bank internasional yang alokasi dananya tuh ataupun alokasinya itu bukan di negara yang menerbitkan mata uang tersebut, melainkan di negara lain. Sedangkan perbankan internasional merupakan pusat keuangan yang menjadi hubungan antara perusahaan dan bisnis maupun bank ataupun bursa yang terkenal di perusahaan multinasional untuk memahami ketiga konsep pasar tersebut. Yang pertama memahami konsep pasar ekuitas internasional, di situ perusahaan juga akan memahami bagaimana transaksi jual beli saham dan segala macam yang mengenai saham. Dan yang kedua memahami pasar obligasi internasional. Nah, di situ juga perusahaan akan memahami bagaimana sih cara obligasi yang baik dan benar dan bagaimana aturan-aturan yang ada, serta perusahaan juga akan lebih mudah menjalankan kegiatan bisnis perusahaan tersebut dengan memahami keuangan dan perbankan internasional. Jadi, sangat penting untuk perusahaan multinasional ataupun MNC untuk memahami mengenai ketiga konsep tersebut. Sebenarnya tuh aku masih bingung juga, apa sih dampak dari ketiga pasar tersebut di masa pandemi COVID-19 ini? Aku masih bingung. Kamu tahu nggak, Cid? Apa sih dampaknya? Nah, ya tuh dampaknya tuh salah satunya yaitu penurunan dari ekuitas dan yield atau imbalan hasil dari obligasi. Bahkan ya, dalam 10 tahun terakhir, Amerika dan Selandia Baru tuh mencatat rekor terendah yield obligasi tidak mencapai di bawah 1,1%. Dan mata uang dunia pun mulai tak bergerak secara signifikan, serta dampak dari COVID-19 ini juga memberikan tekanan yang terdalam terhadap perekonomian Indonesia maupun dunia. Wah, banyak sekali ya dampak-dampak dari COVID-19 ini terhadap pasar keuangan internasional. Betul sih, dampaknya begitu banyak yang negatif daripada yang positif. Namun, ada beberapa negara yang menerapkan strategi-strategi untuk menanggulangi dampak-dampak yang telah disebutkan tadi. Pada saat sekarang ini, indeks harga saham melesat sebesar 9,62%. Nah, ada 6,79 miliar saham diperdagangkan saat sekarang ini. Berdasarkan informasi yang telah saya terima, ada 294 saham mengalami kenaikan dan 100 saham mengalami penurunan dan 107 saham mengalami stagnan. Begitu juga dengan obligasi. Di pasar obligasi pada saat sekarang ini banyak sekali investor-investor asing yang membeli SBN di pasar sekunder sehingga outflow mengalami penurunan. Nah, sehingga menurut saya dapat diprediksikan ketiga dari pasar tersebut setelah COVID-19 ini mereda akan membaik atau berada pada zona hijau seperti dahulu kala. Nah, kita berdoa saja semoga COVID-19 ini segera berakhir dan dunia kembali normal seperti sedia kala. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan Jangan lupa di subscribe. Like dan komen.